Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Samnurjana SPD, guru kelas 6 SD 01340 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Anak-anakku, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Kemudian subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Anak-anak, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan tujuan 1. Menemukan informasi pada bacaan. 2. Membuat rancangan gambar rangkaian listrik paralel. Dan ketiga, menemukan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia akibat pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan. Oke, anak-anak, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kalian lihat yang dapat mengubah peradaban dunia. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan teks eksplanasi ilmiah berikut ini dengan teliti. Sambil anak-anak melihat kata-kata yang bergaris miring ya. Oke, si kotak ajaib. John Lovejoy lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Dia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baik mendemonstrasikan televisi depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan mengetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, yang artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Oke, sekarang kita akan melihat
informasi penting dari teks yang kita baca tadi. Sekarang mari kita tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Anak-anak bisa buka buku tema 3 halaman 62 dan 63. Oke, pada paragraf 1 yaitu ada topik masalah. Apa topik masalahnya? Yaitu penemu televisi. Pada paragraf 2 ada deret penjelas. Apa deret penjelasnya? Yaitu prinsip kerja televisi. Sekarang pada paragraf ketiga dan keempat merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pesannya adalah penemuan televisi dikategorikan penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Oke, sekarang kita lihat tadi ada kalimat bercetak miring. Kalimat yang bercetak miring tadi adalah kalimat yang tidak efektif. Namun sebelumnya kita lihat dulu apa ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Menggunakan ejaan yang bermutu. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memiliki unsur pokok minimal subjek dan predikat. 4. Menggunakan pilihan kata sesuai kebutuhan, logis dan mudah dipahami. 5. Tidak menggunakan 2 kata atau lebih yang bermakna sama dalam kalimat. Yaitu Beats mendemonstrasikan televisi di televisi dan ibu di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Nah, kata yang bergaris miring ya, depan para bapak-bapak dan ibu-ibu itu adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Ya, alasannya karena menggunakan kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Kata para dan kata bapak-bapak dan ibu-ibu sama-sama mengandung arti banyak. Kemudian berikutnya ada kalimat seiring dengan perkembangan teknologi, lalu kemudian terus berkembang menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, di sana ada kata yang bermakna sama dalam satu kalimat, yaitu kata lalu dan kata kemudian. Sama-sama mengandung arti sesudah itu. Oke, bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Sekarang, ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam pengaruh tersebut ada pengaruh televisi yang negatif dan ada pengaruh yang positif. Kita lihat dulu pengaruh positifnya, yaitu 1. Memperluas wawasan. 2. Membantu proses belajar. 3. Memperkaya pengalaman hidup. 4. Membantu memahami dunia sekitar. 5. Menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Kemudian pengaruh negatifnya adalah 1. Mengganggu waktu belajar pada malam hari. 2. Mengganggu kesehatan karena duduk terlalu lama. 3.
meningkatkan sifat konsumtif masyarakat karena banyaknya iklan. 4. Membuat interaksi dengan keluarga berkurang jika terlalu lama menonton. 5. Mempengaruhi perilaku menjadi egois, kasar, dan tidak sopan karena acara yang tidak mendidik di televisi. Nah, anak-anak, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Anak-anak bisa buka buku temanya, tema 3 halaman 64, ya, bisa dicocokkan ya dari segi pendidikan, dari segi ilmu pengetahuan, ya. Nah, dari pendidikan, ya, pengaruh positifnya tadi sudah. 1. Memperluas wawasan. 2. Membantu proses belajar. 3. Memperkaya pengalaman hidup. 4. Menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Sedangkan dari ilmu pengetahuan, pengaruh positifnya adalah 1. Menjadi sumber informasi dan pengetahuan. 2. Menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pengaruh negatifnya dalam segi pendidikan, 1. Mengganggu waktu belajar pada malam hari. 2. Melumpuhkan kemampuan berpikir kritis. 3. Munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar. Nah, dari segi ilmu pengetahuan, pengaruh negatifnya adalah muncul banyak informasi atau pengetahuan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Jadi, kita di sini bercerita ya dari dalam dan luar negeri, baik itu dari film, gelar bicara, sinetron, komedi, musik, kesenian rakyat, atau kuis. Oke, sekarang anak-anak perhatikan ya baik-baik. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Sekarang kita mencoba membuat rancangan rangkaian paralel. Salah satu penemuan yang sangat membantu kita adalah lampu. Lampu di rumah kita biasanya menggunakan rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Pada rangkaian paralel, masing-masing lampu memiliki konduktor yang terhubung pada sumber energi listrik. Jadi, lampu akan tetap menyala meskipun ada lampu yang padam. Kali ini kita akan membuat rancangan rangkaian paralel. Kita akan membuat rancangan dari 1 baterai, 2 lampu, dan 1 saklar. Kita dapat membuat rangkaian paralel seperti contoh berikut ini. Nah, setelah membuat rancangan, kita dapat mencoba membuat rangkaian paralel. Kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian kita perhatikan langkah kerja seperti berikut. Nah, di sini dalam membuat laporan nanti anak-anak bisa ya membuat laporan seperti pada halaman 67 buku tema 3. Bahan yang diperlukan adalah baterai 9 volt, 2 soket baterai, 2 buah lampu pijar kecil,
4, 2 buah piting lampu kecil. 5, 3 buah kabel sepanjang 25 cm. 6, saklar kecil. 7 karton tebal, 8 selotip, dan 9 penting. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat lampu dengan rangkaian paralel dengan menggunakan batu baterai. Bisa anak-anak baca ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa ya, banyak berdoa. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.